Sutra Terata yang menakjubkan bab 6 memberikan peramalan, memberi persembahan dengan rasa hormat dan praktek kepada semua di sekeliling. Sim Fasyang episode 959. Memberi persembahan kepada para Buddha yang sedemikian tak terhingga banyaknya, membangun sedemikian banyak stupa dan vihara untuk memperlihatkan kebajikan mereka, memberi persembahan pada segala dharma, berusaha untuk memahami 12 nidana, 4 kebenaran mulia, 6 paramita dan segala prakteknya, menjalankan 4 jenis pelatihan diri, dan membangun 4 ikrar agung, sehingga maha kesadaran yang tak terhingga menjadi lengkap sempurna. Dalam proses melatih diri, pasti akan menggunakan waktu yang panjang. Sebenarnya butuh berapa lama? Dari kehidupan ke kehidupan, berapa panjang waktu dibutuhkan? Dalam masa kalpa tak terhingga, perlu menggunakan waktu yang sangat panjang untuk melatih batin kita. Batin makhluk awam senantiasa naik turun. Banyak sekali noda batin. Kegelapan batin demikian banyak, maka memerlukan waktu yang sangat panjang untuk menyerap dharma. Dharma diserap ke dalam batin. Dharma itu datang dari mana? Harus berasal dari Sang Maha Sadar, dari para Buddha dan Bodhisattva. Sang Buddha adalah orang mencapai pencerahan agung. Bodhisattva adalah orang yang mempraktekkan kebenaran. Oleh karena itu, kita harus mulai memohon Dharma kepada para Buddha dan Bodhisattva. Maka kita mesti mempraktekkan dalam tindakan nyata. Memberi persembahan kepada para Buddha yang sedemikian tak terhingga banyaknya. Sebelumnya, kita terus membahas baik yang Arya Kasyapa ataupun Subhuti. Proses yang mereka jalani dalam mencapai kebudaan harus melalui persembahan kepada 3 juta koti Buddha. Menunjukkan waktu yang sangat panjang, juga harus berinteraksi kerumunan orang yang sangat banyak. Setiap kali secara berulang-ulang datang ke dunia harus dengan batin praktisi. Ke atas mencari jalan kebudahan, harus memberi persembahan kepada sedemikian banyaknya, harus pergi bersumbangsi, memberi persembahan kepada para Buddha yang tak terhingga. Ada banyak cara memberi persembahan, yaitu membangun sedemikian banyak stupa dan vihara untuk memperlihatkan kebajikan mereka. Stupa dan vihara dapat diartikan sebagai menunjukkan kebajikan. Setelah para Buddha dan Bodhisattva memasuki parinirvana, semua relik yang dikumpulkan di stupa dan vihara untuk menunjukkan kebajikan mereka. Memberi persembahan pada segala dharma berusaha untuk memahami 12 nidana 4 kebenaran mulia. Selain yang berwujud seperti ini, selain memuji kebajikannya setelah parinirvana, persembahan sehari-hari adalah melalui tindakan diri kita sendiri. Kamu tahu bagaimana menunjukkan kebajikan para Buddha dan Bodhisattva? Bodhisattva adalah panutan kita. Para Buddha adalah guru kita. Oleh karena itu, kita harus belajar dari beliau. Kita harus mempraktekkan dalam tindakan nyata. Mempraktekkan dalam tindakan nyata juga adalah sejenis persembahan. Segala dharma berusaha untuk memahami 12 nidana, 4 kebenaran mulia, tentang bagaimana agar supaya Dharma Buddha dapat tersebar secara merata di dunia, agar Dharma Buddha dapat diterima, dipergunakan oleh setiap orang. Kita harus terus-menerus belajar Dhamma Buddha secara sungguh-sungguh. Kita harus memahami sebab akibat yang terkandung di dalam Dharma dan kebenaran sejati yang terkandung di dalamnya. Di mana letak penderitaan di dunia? Mengapa di dunia terdapat begitu banyak penderitaan? Apakah itu bencana alam? Apakah itu musibah akibat ulah manusia? Ini disebabkan oleh kondisi batin orang-orang yang dipenuhi kerisauan. Mereka merasa khawatir dan risau akan keluarganya. Ikatan nafsu, benci, asmara, dan dendam datang dari mana? Sebab akibat. Buah karma yang mendatangkan penyiksaan yang demikian dan penderitaan. Ini memerlukan kesungguhan hati agar dapat memahaminya.
memahami mengenai sebab akibat yang dijelaskan di dalam Dharma dan memahami kegelapan batin serta kerisauan yang terdapat di tengah orang banyak, seperti mengalami penyiksaan dan penderitaan yang sedemikian di dunia. Fenomena dunia yang demikian jika dipadukan dengan ajaran Buddha, ini juga termasuk memberi persembahan pada segala dharma. 12 Nidana harus lebih dipahami dengan sesama. Hukum sebab akibat harus lebih bersungguh hati lagi dalam menganalisanya. Juga mengamati penderitaan di dunia, dari mana terhimpunnya sebab penderitaan sehingga terhimpunnya demikian banyak penderitaan. Sudah paham? Tahu hubungan dengan ajaran Buddha. Sudah berpadu dengan ajaran Buddha, yakni demikian banyaknya penderitaan di dunia. Dengan ajaran Buddha menyatukannya, ternyata demikian, sudah paham. Jadi, bagaimana melenyapkannya? Melenyapkan kerisauan yang bagaimana? Dalam pikiran harus sudah sangat jelas, harus segera melatih diri, melatih 6 paramita dalam berbagai praktek, harus segera mempraktekkan secara nyata. Kita juga harus melatih 4 jenis pelatihan diri dan 4 ikral agung. Segala praktik dari 6 paramita, 4 jenis pelatihan diri, masih ingat? Pelatihan tanpa sisa, pelatihan tanpa henti, pelatihan dalam jangka panjang, pelatihan dengan penghormatan. Harus terus-menerus melatih 4 jenis pelatihan diri tanpa henti. Dengan hati ini membangkitkan 4 ikral agung. 4 ikral agung. Para makhluk yang jumlahnya tak terhingga, aku berikral untuk menyelamatkan mereka semua. Kerisauan batin yang tiada akhir, aku berikral untuk menghilangkannya seketika. Pintu Dharma yang tiada terkira, aku berikrar untuk menguasai semua. Jalan kebudayaan yang tiada tara, aku berikrar untuk mencapainya. Ini adalah maha kesadaran yang tak terhingga menjadi lengkap sempurna. Seperti ini, harus melalui waktu yang sangat panjang. Maka kita harus sangat teguh. Naskah sutra sebelumnya, panjang usia daripada Buddha adalah 12 kalpa kecil. Dharma sejatinya akan berdiam di dunia selama 20 kalpa kecil. Dharma miripnya juga akan berdiam selama 20 kalpa kecil. Sutra Teratai bab 6 bab memberikan peramalan bahwa Buddha ini Buddha. Buddha yang mana? Tathagata Sasi Ketu. Buddha ini, Buddha pada masa saat itu adalah siapa? Subhuti. Artinya, memerlukan waktu yang sangat panjang, berinteraksi dengan para makhluk yang jumlahnya tak terhingga dari kehidupan ke kehidupan menapaki jalan bodhisattva. Ke atas mencari jalan kebudayaan, ke bawah membimbing para makhluk. Demikianlah diulangi kepada kita semua. Setelah prosa dilanjutkan dengan syair agar kita lebih mengingatnya lagi. Berikutnya adalah naskah sutra selanjutnya. Pada ketika itu, Bhagawan kembali memberitahukan kepada persamuhan biksu, aku sekarang sampaikan pada kalian Maha Katyayana ini dalam kehidupannya yang mendatang kelak dengan segala kelengkapan persembahan akan memberikan persembahan dan melayani 8.000 koti Buddha, menghormati dan memuliakan mereka. Sutra Teratai bab 6 bab memberikan peramalan. Bagian naskah sutra ini adalah mulai kepada yang lainnya memberikan peramalan kepada Katyayana, yaitu Katyayana di kehidupan mendatang pasti akan mencapai kebudayaan. Beliau memberinya peramalan. Katyayana harus melayani 8.000 koti Buddha. Dalam waktu yang begitu lama akan memberikan persembahan dan melayani Buddha. Itu adalah waktu yang begitu lama. Bagian ini menjelaskan tentang peramalan kepada Katyayana bahwa dirinya akan mencapai kebudayaan kelak. Pada saat Buddha berada di dunia, Katyayana akan memberi persembahan dan melayani Buddha. Setelah Buddha parinirvana, Katyayana akan memberi persembahan pada stupa dan vihara.
Selanjutnya, saat Buddha berada di dunia lagi akan bertemu dan mengabdi, memberi persembahan dan melayani Buddha, barulah dapat menyempurnakan jalan Bodhisattva dengan melatih 6 paramita dan segala prakteknya. Ketika Buddha masih berada di dunia, harus memberikan persembahan seperti ini. Setiap Buddha, jika memasuki parinibbana, harus memberikan persembahan pada stupa dan vihara. Harus membangun stupa dan vihara. Ini adalah Buddha ini di masa mendatang, Katyayana sebelum mencapai kebudaan. Dirinya sendiri harus melayani dan memberikan persembahan kepada setiap Buddha. Setelah setiap Buddha memasuki parinibbana, dia harus membangun stupa dan memberi persembahan pada vihara. Ini adalah proses dari setiap sosok Buddha. Maka itu, selanjutnya saat Buddha berada di dunia lagi, setelah itu satu Buddha memasuki parinibbana, dia akan menemui lagi Buddha yang lain dan akan bertemu dan mengabdi, memberi persembahan dan melayani Buddha. Dia akan menemui lagi Buddha yang lain, memberi persembahan dalam cara yang sama. Kemudian dia barulah dapat menyempurnakan jalan Bodhisattva dengan melatih 6 paramita dan segala prakteknya. Beginilah cara bagaimana dia akan dengan sungguh-sungguh memberi persembahan dan memberi penghormatan kepada Buddha, baik itu ketika Buddha masih di dunia maupun ketika sudah memasuki parinibbana. Kehidupan demi kehidupan, dia akan terus mengembangkan pelatihan diri di dalam 3 mestika, Buddha, Dharma, dan Sangha. Maka itu, pada ketika itu, Bhagawan kembali memberitahukan kepada persamuhan biksu, "Aku sekarang sampaikan pada kalian." Buddha dengan kewelas-asihan dan kebijaksanaannya membabarkan Dharma agar para pendengarnya memiliki pemahaman yang sejalan dengan prinsip kebenaran. Mereka yang pernah mendengar sebelumnya dapat mendengar kembali. Mereka yang belum pernah mendengarnya dapat mendengarkan sekarang. Makanya, kembali memberitahukan kepada persamuhan biksu, "Aku sekarang sampaikan pada kalian, ini adalah welas asih dan kebijaksanaan Sang Buddha." Saat membabarkan Dharma, agar para pendengarnya memiliki pemahaman yang sejalan dengan prinsip kebenaran, Sang Buddha membabarkan Dharma berdasarkan kapasitas. Para makhluk yang mendengarkan Dharma, para murid Buddha, perlu membawa Dharma dengan bersungguh hati agar bisa meresap ke dalam batin dan memiliki pemahaman yang sejalan dengan prinsip kebenaran. Sehingga disebutkan bahwa Buddha membabarkan Dharma agar para pendengarnya memiliki pemahaman yang sejalan dengan prinsip kebenaran. Mereka yang pernah mendengar sebelumnya dapat mendengar kembali yang sudah pernah didengar. Masih harus terus didengarkan. Hanya setelah mendengarnya baru dapat memiliki ingatan yang mendalam, mengingat Dharma ini sampai menjadi Dharma kita sendiri. Ini adalah kewelas asian Sang Buddha. Berharap para murid mendengar Dharma tidak pernah bosan, tidak berhenti mengulangi membabarkan sampai dia mendengar Dharma ini hingga masuk ke dalam hati, berubah menjadi milik sendiri. Mereka yang belum pernah mendengarnya dapat mendengarkan sekarang. Beliau mengulangi lagi dalam syair yang belum pernah mendengarnya, jadi orang yang datang belakangan bisa mendengarnya. Sang Buddha tidak berhenti mengulang, membabarkan Dharma seperti ini. Mereka yang pernah mendengar sebelumnya dapat mendengar kembali. Mereka yang belum pernah mendengarnya dapat mendengarkan sekarang. Ini adalah Sang Buddha membabarkan Dharma. Yang di depan sudah selesai dibabarkan, di belakang harus diulangi lagi dengan syair. Dengan syair membabarkan ulang, ini adalah kesungguhan hati Sang Buddha. Sekarang, aku sekarang sampaikan pada kalian. Sekarang, saya akan mengulangi menyampaikan pada kalian. Berkata, para biksu, semua orang harus lebih bersungguh hati mendengarkan Maha Katyayana ini karena ingin membedakannya dari orang lain yang memiliki nama yang sama dalam Sangha, makanya ditambahkan Maha di depannya. Katyayana salah seorang daripada 10 murid utama Buddha.
Maha Katyayana ini ingin memberitahukan kepada semua bahwa nama yang sama tidak sedikit di dalam anggota Sangha, sehingga diberikan kata Maha agar bisa membedakannya dari orang lain. Bukan orang lain, tetapi adalah Katyayana yang satu ini juga merupakan salah satu dari 10 murid utama Buddha. Maha Katyayana diterjemahkan sebagai diperindah dengan bahasa. Berasal dari keturunan Brahmana di India Selatan, adalah yang terunggul dalam analisa, menafsirkan, dan memberi wejangan dharma. Gaya bahasanya bercorak indah, pemikiran dalam kata-katanya muncul secepat pancuran mata air. Tata bahasanya diperindah secara alami. Maha Katyayana diterjemahkan sebagai diperindah dengan bahasa, karena dia adalah keturunan Brahmana dari India Selatan. Di antara para murid Buddha, beliau terunggul dalam analisa, menafsirkan, dan memberi wejangan dharma. Beliau memiliki gaya bahasa yang bercorak indah. Pemikiran dalam kata-katanya muncul secepat pancuran mata air. Tata bahasanya diperindah secara alami. Jika kita melihatnya, maka kita semua akan paham. Bahasa yang dipergunakannya sungguh indah. Dengan cara apapun membandingkannya dengan orang lain, beliau selalu menggunakan kata-kata yang demikian indah. Saat berbicara dengan orang lain, talentanya juga sangat banyak. Begitu juga pengetahuannya yang sangat luas. Suatu ketika, seorang praktisi non-Buddhis datang untuk bertanya kepada Katyayana. Kalian semua mengatakan bahwa orang yang melakukan hal buruk akan tetap bertumimba lahir di masa depan, masuk ke neraka dan lain-lain, mengalami banyak penderitaan. Tetapi orang yang mengalami penderitaan ini juga tidak ada yang kembali dan mengatakan, "Saya telah menerima balasan. Saya sangat menderita. Saya bertumimba lahir di tempat yang penuh penderitaan." Tidak ada yang datang dan mengatakannya apakah masih ada kehidupan lain. Bagaimana kamu dapat menjelaskannya? Katyayana menjelaskan, seperti orang berdosa di dunia, dia telah melakukan kejahatan lalu ditangkap dan dipenjarakan. Coba pikirkan, dapatkah dia kembali dan memberitahu Anda bagaimana saya menderita di penjara? Belum lagi menghitung bahwa satu hari di neraka sama lamanya seperti satu kalpa di dunia. Mengalami penderitaan di neraka Avicii, mengalami penderitaan yang tiada henti. Bagaimana mungkin dapat kembali ke dunia dan memberitahu Anda bahwa dia sudah di neraka dan apa penderitaan yang dialami? Pasti tidak dapat meninggalkan neraka lagi. Jadi, bagaimana mungkin dia dapat kembali? Praktisi non-Buddhis pun bertanya, bagaimana dengan orang baik? Dengan berbuat baik dapat terlahir di surga. Mengapa mereka tidak dapat kembali ke dunia menyampaikan kepada semua orang bagaimana dan betapa nikmat di surga? Jawaban dari Katyayana, seperti seseorang yang terjatuh ke sumur tinja di depan toilet sangat tidak mudah keluar. Kamu ingin setelah dia keluar membersihkan dirinya, kemudian tinggal di dalam rumah yang sangat agung. Apakah dia bersedia untuk melompat kembali ke dalam sumur tinja? Di dalam sumur tinja demikian bau, demikian kotor, memperlihatkan kepada Anda sekalian. Tentu tidak. Di dunia penuh dengan energi keruh, lahir di surga sudah tidak ingin kembali ke alam manusia. Sama halnya surga, neraka dilihat dari sudut pandang seorang non-Buddhis. Beliau akan menggunakan cara yang elegan. Demikian berargumen dengannya. Semua praktisi non-Buddhis akan merasa puas. Maka dinamakan terunggul dalam analisa, menafsir, dan memberikan wejangan dharma. Inilah Katyayana. Dalam kehidupannya yang mendatang kelak, dengan segala kelengkapan persembahan, perlengkapan untuk memberi persembahan, kelengkapan persembahan yang dinamakan materi persembahan untuk jalan. Artinya, kelengkapan persembahan yang diberikan kepada para Buddha dan Bodhisattva berupa materi, rasa hormat, dan praktek. Memuja dengan materi seperti bunga, dupa salep, dupa bakar,
makanan dan pelita. Di tempat ini, dia dapat memberikan persembahan, harus memberi persembahan kepada banyak Buddha. Kelengkapan persembahan yaitu memberi persembahan kepada para Buddha dan Bodhisattva berupa materi, rasa hormat dan praktek. Dengan memberikan persembahan yang lengkap, inilah memberikan persembahan. Memberikan persembahan yang bermanfaat. Dulu, sering mengatakan persembahan yang bermanfaat adalah menggunakan bunga, dupa atau makanan, ataupun pelita. Semua ini disebut materi, persembahan berupa materi. Bernama sekarang dengan hati penuh hormat, ini disebut memberi persembahan dengan rasa hormat. Selanjutnya, dengan mempraktekkan, memberi persembahan dengan mempraktekkan dalam tindakan nyata. Bagaimana caranya? Dana, sila, kesabaran, semangat, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Praktek 6 paramita ini. 6 paramita dalam puluhan ribu praktek. Ini disebut memberi persembahan dengan praktek. Selanjutnya, mempraktekkan dana paramita, sila paramita, kesabaran, santi paramita, semangat, wirya paramita, konsentrasi, dhyana paramita, dan kebijaksanaan, prajna paramita. 6 paramita ini sebagai persembahan praktek. 6 paramita dan 4 jenis pelatihan diri, 4 ikrar agung, 4 batin tak terhingga, dan lain-lain, ini adalah persembahan praktek. Demikian, akan memberi persembahan dan melayani 8.000 koti Buddha, menggunakan benda yang berwujud dengan sikap yang hormat, dengan tindakan nyata, memasuki orang banyak menyelamatkan para makhluk. Tindakan yang lain-lain untuk dipersembahkan, ini adalah kondisi persembahannya. Dengan kondisi apa untuk memberi persembahan kepada Buddha? Akan memberi persembahan dan melayani 8.000 koti Buddha. Kondisi persembahannya adalah Bodhisattva menggunakan segala pahala kebajikan dari pemupukan akar kebajikannya untuk melayani dan memberi persembahan pada semua Buddha, memungkinkan semua di sekelilingi, tiada yang kekurangan. Bodhisattva menggunakan segala pahala kebajikan dari pemupukan akar kebajikannya untuk melayani dan memberi persembahan pada semua Buddha. Bodhisattva dengan 6 paramita dan puluhan ribu prakteknya, yaitu dengan pelatihan diri demikian, menggunakan akar kebajikan demikian, menggunakan pahala kebajikan demikian untuk melayani dan memberi persembahan pada semua Buddha. Maka, para Buddha bukan ingin persembahan dengan bunga yang wangi, ini hanya menunjukkan maksud hati kamu saja. Bukan para Buddha Bodhisattva menerima segala persembahan ini, bukan, hanya menunjukkan maksud hati kita saja. Yang paling penting, kita menghormati Dharma. Kita harus praktek nyata. Ini adalah persembahan yang paling baik, memungkinkan semua di sekeliling tiada yang kekurangan, menggunakan demikian untuk persembahan. Ini adalah Katyayana. Pada masa mendatang, dia dengan sikap ini memberi persembahan, menghormati dan memuliakan mereka, mampu membangkitkan rasa hormat untuk memberi persembahan dan melayani Buddha. Inilah ketulusannya dalam memuliakan Buddha. Di atas adalah berkenaan dengan saat Tathagata masih berada di dunia. Di bawah adalah setelah Buddha parinirvana memberi persembahan pada stupa dan vihara. Menghormati dan memuliakan mereka adalah mampu membangkitkan rasa hormat untuk memberi persembahan dan melayani Buddha. Ini menunjukkan penghormatan yang tulus, menghormati ajaran Buddha. Demikian praktek nyata, membangkitkan tekad luhur, membangkitkan ikrar agung. Ini adalah persembahan yang tertinggi. Yang di atas adalah berkenaan dengan saat Tathagata masih berada di dunia. Yang di bawah adalah setelah Buddha parinirvana memberi persembahan pada stupa dan vihara hingga dari kehidupan ke kehidupan. Pada zaman Buddha, kita harus ada rasa hormat untuk memberi persembahan dengan tubuh dan batin. Setelah Buddha memasuki parinirvana, Dharma masih berada pada batin, masih sama, praktek nyata,
Menemukan vihara, stupa Buddha, kita harus membangkitkan rasa hormat. Ini adalah mempelajari ajaran Buddha. Mempelajari ajaran Buddha harus senantiasa bersungguh hati dipergunakan pada kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana melenyapkan kerisauan, bagaimana menyerap dharma ke dalam batin pada kehidupan kita sehingga harus senantiasa lebih bersungguh hati.